Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Adinda Salsabila Alta dengan NPM 1931080009 bersama rekan saya. Halo, perkenalkan, nama saya Putri Rena Santi dengan NPM 1931080166. Halo, saya Didin Rita, NPM 1931080048. Saya Deka Syafira, NPM 1931080293. Perkenalkan nama saya Larasati, NPM 1931080111. Nama saya Dimas Alwi Hidayat, NPM 1931080289. Halo, perkenalkan nama saya Cela Tarina, saya dari kelas 6A. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai ajaran Tuhan menurut Lao Tzu. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, silahkan. Baik, halo. Kembali lagi dengan saya akan menjelaskan mengenai konsep ajaran Tao. Jadi, Taoisme di sini merupakan salah satu agama terbesar di negara Cina. Inti dari pengajarannya yaitu disebut dengan Dao, yang berarti tidak berbentuk atau tidak terlihat, tetapi merupakan proses kejadian dari semua benda-benda yang ada di alam semesta. Sehingga Taoisme di sini merupakan aliran filsafat atau keagamaan yang berlandaskan pada kealamian. Jadi, Taoisme juga bersifat transenden, yaitu menghasilkan benda-benda yang ada di alam semesta dan berada jauh, dan juga bersifat imanen atau alam semesta itu sendiri yang berada di dekat manusia. Taoisme menyembah banyak dewa dan dewi. Di dalamnya terdapat ada 4 ajaran, yaitu ajaran Te, ajaran Wu Wei, ajaran Pu, dan ajaran Shengren. Kitab suci yang dijadikan pedoman oleh penganutnya yaitu ada kitab Tao Te Ching, kitab Chuangzu, dan kitab Leizi. Sehingga secara harfiah, Taoisme dikatakan sebagai jalan setapak atau jalan. 3 makna untuk memahami kata jalan di sini. Yang pertama yaitu Tao adalah jalan dari kenyataan. Yang dimaksudkan adalah Taoisme tidak dapat ditangkap karena melampaui jangkauan panca indera. Yang kedua yaitu ada Tao adalah jalan alam semesta. Maksudnya di sini Taoisme menjadi penggerak dari alam semesta ini, yaitu sebagai kaidah, irama, dan kekuatan pendorong seluruh alam semesta. Dan yang ketiga yaitu ada Tao merupakan jalan manusia menata hidupnya. Maksudnya di sini Taoisme memberikan suatu petunjuk kepada manusia mengenai kehidupan yang seharusnya dijalani oleh manusia supaya selaras dan bekerja sama dengan alam semesta ini. Ajaran Tao juga bersifat universal, yaitu menekankan kepada manusia untuk kembali dan mencintai alam semesta. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan dan menceritakan kepada kalian semua mengenai sejarah munculnya ajaran Tao, berikut dengan tokoh-tokoh yang memperkenalkan ajaran tersebut. Yang pertama mengenai sejarahnya. Jadi, sejarah kemunculan agama Tao ini dia ada kaitannya dengan kemunduran kerajaan Zhou. Nah, kemunduran tersebut terjadi kisar pada abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, pada saat itu rakyat maupun orang-orang di sana itu mengalami penderitaan akibat dari penyalahgunaan atau penyelewengan sistem perpolitikan atau pemerintahan dari kerajaan tersebut. Nah, akibatnya orang-orang pintar atau orang-orang yang berilmu, mereka memilih untuk memisahkan diri mereka dari kerajaan dan memilih untuk hidup menyendiri sebagai biarawan. Perlu teman-teman ketahui nih bahwasannya kerajaan Zhou ini dia merupakan kerajaan yang besar. Bisa dibuktikan dengan adanya kerajaan-kerajaan kecil yang berada di bawah naungan kerajaan Zhou. Nah, namun akibat dari kemunduran dari kerajaan Zhou tersebut mengakibatkan adanya peperangan di antara kerajaan-kerajaan kecil di bawah naungan kerajaan Zhou tersebut. Nah, akibatnya karisma dari kaisar atau kerajaan Zhou ini dia menurun dan akibatnya kepercayaan dari rakyat atau masyarakat itu kurang terhadap kekaisaran kerajaan Zhou. Nah, di satu sisi rakyat atau masyarakat di sana itu mendorong atau mendesak pemerintahan untuk memperbaiki sistem politik yang buruk, yang mana sedang melanda seluruh penjuru kerajaan. Dari situ, pemerintah ini malah menyuruh para petani untuk mengikuti wajib militer.
Namun di posisi lain, petani ini menderita dia dikarenakan selain untuk mengikuti wajib militer, mereka juga harus tetap membayar pajak atau umpeti dari hasil panen yang mereka dapatkan. Yang berikutnya merupakan tokoh-tokoh yang memperkenalkan ajaran Tao tersebut. Yang di sini tokohnya itu ada 3. Yang pertama, peletak dasar dari agama Tao yang bernama Yang Chu. Nah, ajaran yang dibawanya yaitu bernama eudaimonistik, yang artinya bahwasannya manusia itu harus mencari kebahagiaan tertinggi bagi dirinya sendiri. Itulah yang dinamakan kebahagiaan. Itu menurut Yang Chow. Nah, yang kedua itu pelopor agama Tao, yaitu merupakan tokoh kedua yang bernama Lao Tzu, yang meneruskan ajaran dari Yang Chu. Nah, Lao Tzu ini dia merupakan pengawas pada perpustakaan kerajaan. Nah, jabatannya ini memberikan kesempatan kepadanya untuk melakukan studi seluas-luasnya. Nah, hasil dari studinya yang dia dapatkan, dia menjadi seorang yang kritis dalam berpendapat. Hal tersebut membuat dia terkenal dengan nama Lao Tzu atau ahli pikir tua. Selanjutnya yaitu ada Chuangzu. Nah, ini merupakan tokoh ketiga yang mana dia merupakan murid dari Lao Tzu. Mungkin sekian penjelasan dari saya, teman-teman. Akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsep harmoni dalam filsafat Cina. Apa sih konsep harmoni dalam filsafat Cina ini? Nah, di sini tuh menurut To Tihian Has 1984 dalam bukunya itu Nilai Budaya Timur dan Barat. Nah, jadi itu konflik atau harmonis. Nah, ada juga sih beberapa pengertian dari Toa ini dari para peneliti sebelumnya seperti Lin Yutang. Nah, Lin Yutang ini tuh dia menyebutkan Toa yang dapat dikatakan bukanlah Toa absolut. Nah, terus menurut Yong Kiateng itu menyebutkan bahwa jalan yang dapat dilukiskan bukan lagi jalan yang sesungguhnya. Dan juga ada Walter Beiner itu menyebutkan adanya berada di luar jangkauan dari kata-kata yang mendefinisikan gitu. Terus menurut Martin Buber ini nama dapat dinamakan bukanlah nama yang abadi. Nah, menurut Alan Watts, itu juga menyebutkan arus yang dapat diikuti bukanlah arus yang sebenarnya gitu. Selanjutnya tuh dalam hal ini Toa berarti jalan yang oleh Confucius dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu sebagai pola pemerintah yang harus dilaksanakan oleh para penyelenggara negara. Terus yang kedua itu Toa sebagai kode etik untuk individu dalam aktivitas kehidupan sehari-hari dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Nah, Toa ini juga merupakan petunjuk bagi manusia dalam mencapai kebahagiaan gitu. Nah, jalan yang benar ialah yang tidak kaku, akan tetapi memperbolehkan manusia mengubahnya menurut selera masing-masing serta selalu bisa disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan zaman yang pada dasarnya selalu berubah-ubah gitu. Oke, sekian dari saya. Toleransi sendiri terlihat dalam suatu keterbukaan menerima berbagai faham yang berbeda, suatu sikap perdamaian yang memungkinkan terwujudnya yang sangat luar biasa, juga dalam bidang agama. Perbedaan yang seharusnya kita terima secara sederhana ialah keberagaman, kemajemukan yang ada di bumi ini. Kita tahu bahwasanya Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda, yang dimana konsep toleransi yang berbeda-beda ajaran dapat dilihat dalam berbagai zaman. Contohnya pada zaman klasik, yaitu sekitar 600 sebelum Masehi sampai 200 sebelum Masehi. Pada zaman ini, terdapat tidak kurang dari 100 sekolah atau aliran filsafat yang ajarannya berbeda. Terutama dalam ajaran Konfusianisme, Taoisme
yin yang, dan moisme. Sekalipun berbeda, namun ajaran tersebut tetap searah. Membicarakan sejumlah konsep mendasar, yang dimana Tao yang artinya jalan dan Ti yang artinya keutamaan atau seni hidup, Yin yang berarti pri kemanusiaan, dan I yang berarti keadilan, sedangkan Ti yang artinya ialah surga. Yin yang diartikan sendiri sebagai harmoni antara dua hal yang berlawanan. Ajaran Lei Tis tercantum dalam sebuah buku Tao Te Ching, Leo Si, percaya bahwa ada semangat keadilan dan kesejahteraan yang kekal dan abadi, yaitu bernama Tao, yang ajaran Leo Si bernama Taoisme. Taoisme mengajarkan orang supaya menerima nasib. Menurut ajaran ini, suka dan duka, bahagia dan bencana adalah sama saja. Oleh karena itu, seorang yang menganut Taoisme dapat memikul suatu penderitaan dengan hati tidak berguncang. Taoisme tidak begitu besar pengaruhnya terhadap bangsa Cina dibandingkan dengan ajaran Konfusi. Ajaran Konfusi berdasarkan Tao juga. Menurut ajaran Konfusi, Tao adalah suatu kekuatan yang mengatur segala-galanya dalam alam semesta ini, sehingga tercapai suatu keselarasan. Masyarakat manusia adalah bagian dari alam semesta ini, maka tata cara hidup manusia diatur oleh Tao. Oleh karena itu, setiap orang harus menyesuaikan diri dengan Tao. Ajaran Konfusi mencakup bidang pemerintahan dan keluarga. Misalnya, rakyat harus hormat dan taat kepada raja, seperti anak terhadap bapaknya. Sebaliknya, raja harus memerintahkan rakyat dengan baik dan bijaksana, seperti bapak terhadap anaknya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep prikemanusiaan. Konsep prikemanusiaan yang pertama, isu-isu kemanusiaan yang ada di Indonesia. Indonesia di mata dunia sudah dikenal sejak lama atau sejak dahulu sebagai negeri yang suka meletup-meletup di beberapa tahun silam. Majalah bisnis terkemuka berjudul The Economist sempat menyebutkan sebagai salah satu negeri terpanas yang punya banyak titik konflik yang merata dan siap meledak kapan. Yang kedua, kekerasan di Indonesia mempunyai dimensi historis. Yang ketiga, keragaman pola kekerasan makin bertambah setelah runtuhnya Orde Baru atau munculnya era reformasi. Tindakan kekerasan terindikasi semakin melekat di masyarakat. Bahkan kekerasan mulai dianggap sebagai bagian dari perilaku kolektif yang sifatnya sudah biasa. Yang keempat, bagi sebagian pihak aksi kekerasan hidden atau dijadikan sebuah hidden agenda atau salah satunya adalah memanfaatkan konflik untuk pengalihan opini publik. Masyarakat cenderung menjadi korban yang sekaligus dituduh sebagai penyebab atau yang disebut dengan blaming the victim. Selanjutnya, pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Selama September sampai Desember 2012 tercatat bahwa ada 2.364 insiden kekerasan yang menewaskan 284 orang, cedera 2.039 orang, dan 312 bangunan rusak. Kekerasan memang masih menjadi dominan dalam bentuk kriminalitas, 58% dibanding konflik 31%. 7 kasus radikalisme meningkat hampir 80% dari tahun sebelum. Pada tahun 2012 telah terjadi 128 konflik di Indonesia. Akibatnya, paham radikalisme pada tahun 2010 tercatat bahwa 93 konflik dan di tahun 2011 sebanyak 77 konflik. Diduga dibandingkan dengan 2011, jumlah kasus kekerasan pada tahun berikutnya meningkat drastis. Sepanjang 2012 tercatat jumlah kasus kekerasan sudah mencapai 5 juta kasus.
Indonesia menyambut baik kerjasama PBB untuk menegakkan HAM di seluruh dunia dan di setiap negara. Indonesia berkomitmen untuk menegakkan HAM dengan membentuk kelembagaan yang berkaitan dengan HAM sesuai Kepres nomor 50 tahun 1993 serta pembentukan Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Pengeluaran UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Kementerian Sosial menyediakan instalasi rumah pelindungan trauma center. Materi ke-6, Zhuangzi. Latar belakang Zhuangzi. Zhuangzi merupakan salah satu tokoh terbesar Tao pada periode awal. Zhuangzi diperkirakan lahir sekitar tahun 369 Masehi di sebuah tempat bernama Meng, dekat perbatasan antara provinsi Shantung dan Honan, dan diperkirakan wafat sekitar tahun 286 Masehi. Zhuangzi merupakan tokoh yang sezaman dengan Mencius atau murid Konfusius dan Hisi, pendiri mazhab nama-nama. Nama pribadinya Zhuangzi adalah Zhou, dan ia hidup pada masa pemerintahan Pangeran Wei dari Chu. Zhuangzi ini bercita-cita untuk mencapai suatu negara yang mempunyai kebebasan mutlak. Di dalamnya tidak dibedakan antara saya dan engkau. Bahagia dan sengsara, hidup dan mati, semuanya itu dilupakan dan manusia menjadi satu dengan yang tidak terbatas. Manusia yang hidup tidak harmonis atau selaras dengan lingkungannya dan tidak hidup menurut pembawaan alamiah akan hidup penuh penderitaan. Zhuangzi memberi ilustrasi pemikirannya sebagai berikut. Jika orang berpergian dengan jalur air, tidak ada cara lain yang lebih sempurna atau lebih selamat selain mengambil sebuah perahu. Begitu pula, jika seorang mengambil jalur darat, tidak ada cara lain menggunakan sebuah kereta, menurut Zhuangzi. Tetapi apabila seseorang mengambil perahu untuk jalur darat, maka tidak mungkin perahu itu berjalan dengan semestinya. Menurut Zhuangzi, agar manusia dapat meninggalkan hal-hal yang dibuat oleh manusia, maka manusia harus melakukan penarikan diri dari dunia ramai. Materi selanjutnya adalah konsep yin-yang. Yin dan yang adalah dua prinsip induk dari seluruh kenyataan. Yin itu bersifat pasif, prinsip ketenangan, surga, bulan, air, dan perempuan, simbol untuk kematian dan untuk yang dingin. Yang itu berprinsip aktif, prinsip gerak, bumi, matahari, api, dan laki-laki, simbol untuk hidup dan untuk yang panas. Segala sesuatu dalam kenyataan kita merupakan sintetis harmonis dari derajat yin tertentu dan derajat yang tertentu. Nah, ajaran yin yang berasal dari filsafat Tionghoa dan metafisika kuno yang menjelaskan setiap benda di alam semesta memiliki polaritas abadi berupa dua kekuatan utama yang selalu berlawanan tapi selalu melengkapi. Nah, peneliti kosmologi dan orang yang berilmu di zaman dahulu telah menghayati bahwa seluruh jagat raya termasuk di bumi terdapat kosmik energi yang tiada batasnya. Di Tiongkok sendiri, kosmik energi dikembangkan dengan membedakan energi yang bersifat negatif atau yang disebut dengan yin dan energi yang bersifat positif yang disebut dengan yang. Penghayatan yang dibaur dengan pandangan Taoism menjadikan prinsip yin yang sebagai salah satu prinsip kehidupan bagi rakyat di negeri tersebut. Oke, selanjutnya ada Qin Jing Yuan. Nah, Qin Jing Yuan ini suatu sifat di mana orang dianjurkan untuk selalu bersama, berbuat sesuatu demi kepentingan bersama, namun tetapi menjaga sikap mental yang tulus tanpa pamrih gitu. Dan selain itu juga selalu mawas diri dalam usaha mengajak masyarakat supaya mampu menjaga keharmonisan kehidupan masing-masing. Nah, sifat demikianlah yang antara lain itu ikut mendorong terbangunnya klaten-klaten yang bisa dipakai untuk menginap bagi orang-orang yang sedang berpergian jauh gitu kan, serta menyediakan makanan cuma-cuma bagi yang menginap di sana gitu. Nah, ada juga ajaran-ajaran dari Tao ini bersifat universal dan menekankan kepada manusia untuk kembali dan menciptakan alam
karena alam merupakan bagian dari manusia gitu. Karena oleh karena itu dia tidak hanya dianut oleh sebagian besar orang Cina di seluruh dunia, tapi juga oleh orang-orang di luar suku bangsa Cina gitu. Dalam prakteknya, peribadatan ini penganutan Taoisme ini melaksanakan ritual ibadah di klaten atau pekon gitu. Nah, pemujaan terhadap Tuhan atau Tien ini dilakukan di halaman bagian depan rumah gitu. Nah, di sini juga menurut Taizan Tojoe Som Wen adalah tanpa bertindak. Maksudnya itu tidak memaksa atau mendesak hanya menurut wataknya sendiri gitu, yaitu menurut kodratnya alam gitu. Seperti juga seluruh alam berkembang tanpa bertindak, tanpa mendorong juga, dan tanpa menolak apapun. Wen ini juga adalah tanpa bertindak gitu. Teman-teman, saya akan menjelaskan tentang ajaran Tao dan kebahagiaan dalam filsafat Cina. Suatu agama dapat dipahami melalui kitab-kitab yang dianggap sakral oleh penganutnya. Kitab pokok agama Tao adalah Tao Te Ching, sebuah kitab kecil yang hanya terdiri dari 5.000 kata yang ditulis oleh Laozi pada abad ke-6. Adapun ajaran Tao yaitu ada Te. Te adalah dasar-dasar mistisme Tao. Menurut filosof Taoisme, Te adalah kebajikan. Kebajikan menurut penganut Taoisme merujuk pada sifat-sifat atau kebajikan-kebajikan yang bersifat alami. Jadi maksudnya adalah orang-orang yang memiliki kesaktian atau kekuatan moral, maka dengan semua itu akan menjadi kebajikan atau bermanfaat bagi semua yang ada di sekitarnya dan akan membuat berwibawa. Yang kedua ada Wu Wei, yaitu tanpa bertindak. Menurut Smith, Wu Wei adalah keheningan yang kreatif. Manusia hidup di dunia hanya tidak kreatif, tetapi harus memiliki sifat ketenangan. Jadi yang dapat disimpulkan dari Wu Wei adalah sikap atau tindakan yang dilakukan oleh umat Tao yang berdasarkan ajarannya. Yang ketiga ada Pu. Pu adalah sederhana, murni, dan belum dipengaruhi oleh budaya dan pengetahuan dari luar. Jadi Pu adalah kegiatan yang dilakukan untuk memaksimalkan semua yang dilakukan, menyesuaikan diri yang dapat membawa pengaruh baik untuk diri sendiri dan orang lain. Yang keempat ada Sengren, adalah manusia yang menyatukan dirinya dengan Tao atau Tuhan dan dapat menyesuaikan diri dengan jalan Tao. Manusia suci adalah manusia yang telah mencapai taraf penyatuan dengan Tuhan dengan sempurna. Ketika manusia telah mencapai taraf kesempurnaannya, maka hilanglah rasa ego yang ada dalam dirinya. Baik, kembali lagi dengan saya dengan materi mistisme dan Taoisme. Jadi teman-teman, mistisme di sini merupakan pergulatan diri untuk mencari cahaya, menjadi petunjuk sebagai jalan dan upaya untuk menyatukan diri dengan Tuhan. Taoisme diterjemahkan menjadi jalan, yaitu keteraturan atau sifat alam semesta atau jalannya alam semesta. Ada perbedaan antara ajaran Taoisme dan mistisme, yaitu terdapat pada sumbernya. Mistisme bersumber dari Al-Quran dan hadis dari Nabi Muhammad SAW, sedangkan ajaran Taoisme bersumber dari kitab Tao Te Ching yang merupakan ajaran dari Lao Tse yang berisi filsafat, hikmah, dan perjalanan hidup. Adapun persamaan dari ajaran Taoisme dan mistisme, yaitu sama-sama bertujuan untuk membina aspek moral yang bertujuan untuk mewujudkan kestabilan jiwa yang berkesinambungan, penguasaan, dan pengendalian hawa nafsu sehingga manusia dapat istiqomah dalam pendiriannya. Baik, sekian pemaparan dari saya. Demikian presentasi dari kelompok 3 yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.